Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada saya kesempatan dan kenikmatan untuk dapat menjelaskan program yang saya buat meskipun banyak halangan yang saya lewati. Tetapi, saya tetap bersemangat untuk menjalani kuliah daring di masa pandemi saat ini. Sebelum kita memasuki lebih jauh tentang pemrograman yang saya buat, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu gunanya kelas. Ya, ini. Apa itu gunanya kelas? Jadi, guna dari kelas itu adalah sebuah objek yang di dalamnya biasanya terdapat beberapa metode yang memang merupakan isi dari sebuah kelas ini. Kelas dan metode ini biasa disebut sebagai OOP atau Object Oriented Programming, dan OOP memang fungsinya untuk memudahkan proses atau kegiatan programming kita. Yang pertama-tama, saya menggunakan keyword class diikuti dengan nama class yang saya inginkan seperti yang saya buat kelas format di sini. Saran saya, ketika Anda mengetik format, alangkah baiknya Anda menggunakan huruf kapital di awalan. Ya, selanjutnya, kemudian saya tentukan atribut apa saja yang dimiliki oleh kelas. Di sini ada vendor message, nama atau name, alas, tinggi, dan juga luas. Untuk atribut, kalian boleh menambahkan atau mengurangkan tergantung kebutuhan kalian sendiri. Ya, semau kalian lah. Untuk atribut yang bersifat private, saya dapat menggunakan underscore 2 kali. Seperti ini. Underscore 2 kali. Di sini underscore-nya 2 kali di awalan nama. Dan selanjutnya, variabel untuk membuat private. Untuk atribut publik, cukup dengan nama yang diawali huruf alfabet. Seperti ini. Untuk konstruktor yang saya gunakan itu metode adalah bawaan dari Python yang bernama init. Ya, seperti ini. Init. Setiap metode harus memiliki parameter self, yang artinya metode tersebut dimiliki dan terdaftar ke kelas tersebut. Untuk membedakan dari metode atau fungsi yang ada di luar kelas konstruktor, selanjutnya yang saya gunakan atribut tambahan. Kalian boleh menggunakan atribut metode tambahan sesuai kebutuhan kalian. Dalam hal ini, konstruktor bangun ruang memiliki parameter nama yang harus selalu diisi saat membuat objek di dalam konstruktor yang terdapat di dalam atribut untuk nama saja. Kemudian, untuk mengambil suatu atribut bersifat privat, kalian harus membuat sebuah metode yang membantu kalian mengambil atribut privat tersebut. Dalam hal ini, saya ambil vendor message. Ya, seperti ini. Vendor message.
dengan menggunakan vendor get, vendor message. Kemudian saya juga dapat membuat metode lain untuk melakukan aksi tertentu. Contohnya yang saya buat set alas seperti ini. Set alas contohnya seperti ini. Untuk mengisi atribut, gunanya itu set alas itu untuk mengisi atribut alas. Dan selanjutnya set tinggi seperti ini, set tinggi untuk mengisi atribut tinggi gunanya. Dan set luas oh maaf ya, ini seperti ini set luas. Gunanya set luas ini untuk mengisi atribut luas. Selanjutnya SG format. Ini SG format sampai sini SG format. SG format ini objek segitiga sama kaki pertama. Jadi penjelasannya itu SG sama dengan format dalam kurung tanda kutip objek segitiga sama kaki pertama. Contohnya seperti itu. Mengapa saya menggunakan SG? Karena agar mempermudah dalam pemanggilan objek di dalam format, yakni objek segitiga sama kaki. Pertama untuk SG1. Ini SG1 sama dengan format dalam kurung tanda kutip objek segitiga sama kaki kedua, dan SG2 format objek segitiga sama kaki ketiga. Sama saja maksud yang dijelaskan dari SG sama dengan format dalam kurung tanda kutip 2 objek segitiga sama kaki pertama. Kemudian SG set alas. Ini SG set alas. Di sini fungsi dari 2 itu sebagai inputan untuk alas suatu segitiga sama kaki, dan begitupun SG1 set alas dalam kurung 7 dan SG2 set alas dalam kurung 5. Kemudian SG set tinggi. Ini SG set tinggi. SG set tinggi dalam kurung 2 diisi fungsi dari 2. Itu sebagai inputan untuk alas suatu segitiga sama kaki, dan begitupun SG1 set tinggi dalam kurung 7 dan SG2 set tinggi dalam kurung 5. Untuk SG luas seperti ini. SG luas sama dengan SG alas, SG dikali SG tinggi. Mengapa saya menggunakan seperti itu? Karena saya mengikuti rumus umum keliling dari suatu lingkaran, yaitu luas sama dengan alas kali tinggi, dan begitupun SG1 luas dan SG2 luas. Selanjutnya, langkah terakhir yang jika ingin menampilkan hasil program kalian, maka harus menggunakan kata print. Selanjutnya di sini saya menggunakan %s sebagai string atau alfabet, dan %d sebagai desimal atau langkah. Ya, di sini saya akan run program saya sendiri. Ya, hasilnya seperti ini. Mungkin bisa kalian lihat hasilnya.
dan finish it with exit kode 0. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan tentang program saya yang telah saya buat. Mungkin banyak kesalahan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.